ingin banyak tabungan. Apakah kamu pernah membuat perencanaan keuangan? Agar hidup menjadi berarti dan terarah, maka setiap orang harus mempunyai tujuan hidup yang jelas. Dengan adanya tujuan, akan menuntun dan membantu kita untuk tetap fokus pada apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup. Salah satu tujuan hidup yang perlu kita tentukan sejak sekarang, yaitu terkait masalah keuangan. Sayangnya, tidak semua orang menyadari pentingnya menentukan tujuan keuangan yang jelas. Hasilnya, banyak orang yang telah bertahun-tahun bekerja, namun belum memiliki aset, atau sudah bekerja keras tetapi saldo tabungan tidak kunjung bertambah. Menentukan tujuan keuangan sama dengan merancang masa depan. Untuk mewujudkannya, tidak bisa hanya mengandalkan keinginan dan niat semata, tetapi kita harus mempunyai perencanaan dan gambaran yang jelas. Tujuan keuangan merupakan perencanaan yang membutuhkan persiapan dana dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, kamu ingin menikah dalam 2 tahun mendatang. Maka sejak sekarang, kamu harus memperhitungkan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pernikahan tersebut. Tidak sebatas biaya akad nikah dan resepsi pernikahan saja, namun kamu harus mempersiapkan dana rumah tangga yang justru merupakan awal dari kehidupan sesungguhnya setelah pesta pernikahan selesai. Kebutuhan setelah pesta pernikahan berakhir tidak hanya soal makan. Kamu bersama pasangan harus memiliki dana yang cukup untuk menutupi berbagai kebutuhan lain, seperti tagihan listrik, air, sewa rumah bagi yang belum memiliki rumah sendiri, hingga kebutuhan kecil yang tidak terduga. Belum lagi jika nanti sudah hadir si buah hati. Kebutuhan pasti semakin bertambah. Selain itu, dana darurat pun tidak boleh dilupakan. Maka disinilah pentingnya membuat perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan. Bagi kamu yang saat ini belum memiliki tujuan keuangan yang jelas, mulailah merencanakan serta menetapkan titik akhir tujuan keuangan kamu. Dengan merencanakan dan memutuskan titik akhir tujuan keuangan kamu secara detail, akan membuat hidup kamu tidak flat alias datar-datar saja. Kamu akan mempunyai semangat baru dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, di sini ada beberapa langkah yang dapat membantu kamu untuk menetapkan tujuan keuangan. Yang pertama, mulailah menetapkan tujuan keuangan secara jelas. Kita harus tahu ke arah mana yang akan kita tuju. Tanpa penetapan arah serta tujuan keuangan yang jelas, usaha kita akan sia-sia. Tujuan keuangan yang jelas dapat membantu kita melihat posisi kita saat ini, kemana kita akan pergi, dan sejauh mana kita telah bergerak untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Yang kedua, memiliki jangka waktu yang jelas. Dalam usaha meraih tujuan keuangan, kamu harus menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan. Penetapan waktu dalam tujuan keuangan memudahkan kamu untuk menentukan pilihan instrumen investasi yang tepat guna mencapai tujuan keuangan tersebut. Nah, kita bisa tahu tujuan keuangan berdasarkan waktu pencapaiannya, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Contohnya, setiap tujuan keuangan yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun dikategorikan sebagai tujuan jangka pendek. Seperti tahun depan, kamu harus membayar biaya masuk sekolah anak. Untuk tujuan waktu di atas 1 tahun hingga 5 tahun dikelompokkan sebagai tujuan jangka menengah. Misalnya, 5 tahun mendatang kamu mau membeli rumah. Sedangkan untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun tergolong tujuan jangka panjang. Nah, selain itu,
Yang ketiga adalah dapat diukur. Apabila tujuan keuangan kamu adalah untuk menabung, maka tentukan tenggat waktu beserta detail apa saja yang perlu kamu lakukan agar target menabung kamu tercapai. Contohnya, pada tahun sekian, saya harus memiliki tabungan 100 juta. Tujuan ini akan lebih mudah dicapai dibandingkan dengan pemikiran pada tahun sekian, saya memiliki tabungan yang banyak. Jadi maksudnya, ukuran yang jelas memudahkan kamu mengevaluasi ketercapaian tujuan. Dengan tujuan keuangan yang terukur, kamu akan mampu mengukur atau melacak sejauh mana kamu telah mencapai tujuan keuangan tersebut. Selanjutnya yang keempat, jelas kegunaannya. Hal ini membantu kamu mengelola keuangan dengan lebih terencana. Tanpa penetapan arah serta kegunaan yang jelas, usaha kamu akan lebih sia-sia. Contoh, kamu mau menyisihkan uang sebesar 1 juta setiap bulan untuk membayar biaya haji orang tua pada tahun sekian. Atau, saya mau menyisihkan gaji 500.000 per bulan untuk biaya masuk sekolah anak tahun depan, dan sebagainya. Nah, di sini ada poin penting. Membuat semua daftar tujuan dengan jelas, terlepas betapa kecilnya tujuan-tujuan tersebut di masa depan, itu akan lebih jelas dalam melakukannya. Selanjutnya yang kelima, yaitu realistis. Jangan terlalu agresif dalam menentukan tujuan keuangan. Tujuan keuangan harus dibuat realistis, artinya sesuai dengan kemampuan dan kondisi kamu. Sikap realistis akan membantu kamu berada di dalam jalur yang tepat dan membuat kamu tetap termotivasi dalam proses mencapai tujuan tersebut. Dan apabila tujuan keuangan kamu terlalu muluk, jauh dari realitas yang kamu miliki, tentu akan menyulitkan kamu untuk mencapainya. Dan, tapi jika terlalu mudah, akan membuat kamu tidak termotivasi dalam meraih tujuan tersebut. Selanjutnya yang keenam, yaitu dapat dicapai. Kamu juga harus memiliki keyakinan akan tercapainya tujuan tersebut. Maka dalam menentukan tujuan, tentukan tujuan yang benar-benar realistis dan yang pasti dapat dicapai. Hal ini akan memudah kamu untuk memotivasi dan memacu semangat kamu untuk mencapainya. Dengan keyakinan, kamu bisa mengevaluasi kebiasaan baru yang harus kamu lakukan dan mana kebiasaan buruk yang harus kamu tinggalkan demi tercapainya tujuan keuangan kamu. Yang ketujuh, kelompokkan tujuan keuangan berdasarkan prioritas. Banyak sekali orang memiliki keinginan yang sebenarnya jauh di atas kemampuannya, sehingga mereka pun tidak mengetahui mana yang harus dicapai terlebih dahulu, mana harus yang dikebelakangkan. Apabila keinginan kamu terlalu banyak dan tidak mungkin kamu bisa memenuhi sepenuhnya, jadi kelompokkan keinginanmu itu berdasarkan skala prioritas, sehingga keinginan yang dirasa kurang penting dapat dihilangkan terlebih dahulu. Jangan sampai keinginan yang kurang penting itu justru menjadi penghalang bagi kamu untuk mencapai tujuan keuangan yang menjadi prioritas. Karena dengan mengelompokkan keinginan atau tujuan keuangan berdasarkan skala prioritas, kamu mungkin akan lebih mudah untuk menentukan langkah atau strategi untuk mencapainya. Lalu sekarang yang kedelapan, tinjau kemajuan apa yang sedang kamu lakukan.
Di sini sangat disarankan untuk melihat kembali realisasi keuangan secara periodik. Jadi bisa saja kamu mengajukan pertanyaan pada diri sendiri seperti, bagaimana saya bisa melewati ini semua? Apakah saya sudah melunasi utang-utang saya? Dan apakah semua yang saya sudah lakukan berjalan dengan baik? Dan sebagainya. Jadi, apabila kamu sudah meninjau cara berjalan keuangan kamu, maka lama-kelamaan kamu mampu bertahan dalam kondisi yang lebih baik untuk jangka panjangnya. Nah, sekarang yang ke-9, beradaptasi jika dibutuhkan. Seharusnya tujuan keuangan tadi itu bisa sangat fleksibel. Jadi maksudnya, apabila sewaktu-waktu ada perubahan rencana di masa depan, kamu dapat melakukan penyesuaian. Misalnya, jika kamu masih lajang, maka akan sangat memungkinkan tujuan keuangan kamu dapat berubah jika sudah ada pasangan dalam hidup kamu. Karena bagaimanapun nantinya, ketika dalam berumah tangga harus berjalan harmonis, dan ini membutuhkan kompromi di antara kalian berdua untuk menetapkan satu tujuan yang sama. Selain itu, rencana keuangan tadi bisa berubah jika ada kondisi darurat yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, usaha kamu bangkrut, terjadi musibah, atau menderita penyakit kronis. Jadi, mau gak mau, kita harus bisa mengubah dan beradaptasi dengan alur yang baru yang mungkin bisa terjadi di kehidupan kamu. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan kamu bisa menjaga rencana keuangan sebelumnya apabila kamu sudah bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru itu. Nah, itulah beberapa poin yang sudah dijelaskan tadi. Semoga itu semua dapat membantu kamu semua dalam mencapai kesuksesan finansial yang kamu harapkan. Terima kasih.